Hai Healthies, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Pastikan Healthies menonton sampai selesai ya, agar nanti mendapatkan pemahaman yang lengkap. Nah, bagaimana kabar Healthies semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Langsung saja, topik kali ini adalah kita akan membahas mengenai tips alami untuk memperbanyak produksi ASI. Selain itu, saya juga nanti akan praktik ya. Jadi, sambil nonton video ini, Healthies bisa langsung mempraktikannya di rumah. Oke, siapa nih Healthies di sini yang baru saja melahirkan? Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya atas kelahiran buah hati Anda. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada kedua orang tua dan negara. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan, siapa Healthies yang baru saja melahirkan, terutama yang baru pertama kali melahirkan. Nah, tentu saja Healthies yang baru pertama kali melahirkan ini belum memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi wajar saja kalau Healthies merasa kebingungan, kenapa ASI saya tidak keluar lancar. Jadi Healthies khawatir kalau buah hati Healthies ini tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, oke, Healthies sudah mengambil langkah yang tepat dengan menonton video ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengeluaran ASI ya. Nah, selama proses menyusui, ada dua hormon nih yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah prolaktin, yang kedua adalah oksitosin. Ingat-ingat ya Healthies, karena nanti kita akan bahas mengenai dua hormon ini. Hormon prolaktin itu berpengaruh terhadap produksi ASI di dalam payudara. Jadi di dalam ya. Nah, sedangkan oksitosin itu berpengaruh terhadap kelancaran pengeluaran ASI dari payudara. Nah, jadi kedua hormon itu sangat penting terhadap proses menyusui. Pada saat bayi menyusu pada puting dan areola, itu akan menimbulkan rangsangan pada payudara. Nah, rangsangan ini akan diteruskan ke otak atau hipotalamus. Nah, kemudian akan memacu dari sekresi hormon prolaktin. Hormon prolaktin kemudian mempengaruhi sel-sel kelenjar yang ada di payudara untuk memproduksi ASI. Nah, setelah ASI ini diproduksi dalam payudara, hisapan bayi tersebut juga akan mempengaruhi otak untuk memproduksi hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini akan menyebabkan sel-sel kelenjar dan saluran payudara ini berkontraksi, sehingga ASI yang telah diproduksi dalam payudara tersebut diperas keluar dari payudara. Hormon prolaktin ini berhubungan dengan nutrisi, sehingga semakin baik asupan nutrisi, maka produksi ASI akan semakin banyak. Oke, sekarang saya akan mempraktikkan tips alami untuk memperbanyak produksi ASI yang murah, mudah didapatkan, dan aman bagi ibu dan bayi. Tips yang pertama yaitu menggunakan air rebusan daun katuk. Dan yang satu ini sangat mudah didapatkan dan harganya juga murah. Kemudian, daun ini juga sangat terkenal bisa meningkatkan produksi ASI, namun mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana cara mengolahnya agar efektif untuk meningkatkan produksi ASI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 32 ibu melahirkan, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, 16 diantaranya diberi air rebusan daun katuk dan 16 yang lainnya tidak diberi air rebusan daun katuk. Hasilnya yaitu 14 dari 16 ibu yang diberi air rebusan daun katuk memiliki pengeluaran ASI yang cukup. Dan hanya 7 dari 16 ibu yang tidak diberi air rebusan daun katuk memiliki pengeluaran ASI yang cukup. Cara membuat air rebusan daun katuk yaitu siapkan 300 gram daun katuk yang masih segar. Lalu cuci semua daun katuk dengan air bersih mengalir sampai bersih. Pastikan tangan kita dalam kondisi bersih ya. Setelah itu rebus 1,5 liter air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan semua daun katuk dan tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, biarkan air rebusan daun katuk dingin. Setelah dingin, saring air rebusan daun katuk dengan volume 150 ml. Nah, ini merupakan air rebusan daun katuk yaitu 150 ml yang boleh dikonsumsi oleh ibu. Nah, cara mengkonsumsinya yaitu sehari 3 kali
sekali minum yaitu sebanyak 150 ml. Untuk memperlancar produksi ASI, ibu dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi air rebusan daun katuk ini minimal selama 14 hari berturut-turut. Air rebusan daun katuk ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu kandungan protein dalam daun katuk berkhasiat untuk menstimulasi pengeluaran air susu ibu. Sedangkan kandungan steroid dan polifenol dalam air rebusan daun katuk ini berfungsi untuk menaikkan kadar prolaktin. Dengan demikian produksi ASI meningkat. Nah, steroid bersama dengan vitamin A juga mendorong proliferasi epitel sel-sel kelenjar dalam payudara. Dengan demikian akan terjadi peningkatan jumlah alveolus pada kelenjar yang secara otomatis akan meningkatkan produksi ASI. Tips yang kedua yaitu menggunakan telur ayam rebus. Nah, telur ayam ini sangat mudah didapatkan di warung-warung maupun di minimarket. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Thailand membuktikan bahwa ibu yang mengkonsumsi telur ayam rebus memiliki pengeluaran ASI yang lebih banyak daripada ibu yang tidak mengkonsumsi telur ayam rebus. Cara untuk membuat telur ayam rebus ini sangat mudah. Mungkin Healthies nih udah hafal ya caranya, yaitu cukup rebus telur berukuran sedang. Nah, rebus hingga matang sempurna. Kira-kira proses perebutan itu membutuhkan waktu selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat telur kemudian diamkan hingga dingin. Ibu menyusui dianjurkan untuk mengkonsumsi 3 telur setiap hari, yaitu masing-masing 1 telur pada saat pagi, siang, dan malam. Nah, kandungan 1 telur itu mengandung 6,29 gram protein. Seperti kita ketahui bahwa protein ini merupakan salah satu zat gizi yang mendukung sintesis hormon prolaktin. Selain itu, protein juga mempengaruhi sintesis hormon oksitosin. Tips yang ketiga yaitu menggunakan kompres hangat. Nah, caranya sangat mudah, yaitu Healthies cukup menyiapkan air hangat, kemudian handuk kecil. Nah, handuk kecil ini dimasukin ke dalam air hangat sampai handuk menjadi hangat, kemudian diperas. Nah, sehingga tidak ada air yang menetes. Kemudian handuknya ini ditempelkan kepada kedua payudara. Nah, masing-masing payudara itu dikompres selama 10 menit. Jadi kalau misalkan dirasa sudah dingin handuknya, itu bisa dicelupkan lagi agar hangat lagi. Nah, kompres selama 10 menit sehari dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kompres hangat ini mampu menstimulasi terjadinya pelebaran pembuluh darah, sehingga semakin banyak hormon oksitosin yang dialirkan ke payudara. Nah, hormon oksitosin ini bisa memeras ASI keluar dari payudara, sehingga ASI bisa keluar lancar. Tips selanjutnya yaitu pijat oksitosin. Cara untuk melakukan pijat oksitosin yaitu Healthies dianjurkan untuk santai sambil membungkuk ke depan, tangan terlipat di atas meja dengan kepala diletakkan di atasnya, atau bisa juga sambil memegang mangkuk ya, jaga-jaga kalau ASI Healthies itu menetes. Lalu lepaskan baju dan minta bantuan orang lain atau tenaga ahli untuk memijat kedua sisi tulang belakang. Jadi kedua sisi bukan pas di tulang belakangnya ya Healthies, tapi kedua sisi. Nah, kedua sisi tulang belakang itu menggunakan kedua tangan dipijat dengan ibu jari menghadap ke depan. Nah, pijat kuat dengan gerakan melingkar. Pijat kembali sisi tulang belakang ke arah bawah sampai batas dada, mulai dari leher sampai ke tulang belikat. Pemijatan ini dilakukan selama 3 menit. Nah, bagi Healthies yang ingin lebih dari 3 menit nggak apa-apa, jadi minimal 3 menit. Nah, dianjurkan pijat oksitosin ini dilakukan rutin 3 kali sehari. Sesuai dengan namanya, pijat oksitosin, ini ternyata mampu untuk menstimulasi sekresi dari hormon prolaktin dan oksitosin, sehingga pijat oksitosin ini bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Semua tips itu akan berhasil apabila Healthies juga mempraktikkan The 3 suckling. Yang pertama yaitu early suckling atau menyusui selama 1 jam pertama setelah melahirkan. Yang kedua yaitu frequent suckling atau menyusui sesuai dengan permintaan bayi.
Nah, namun apabila bayi tidur lebih dari 2 jam, dianjurkan untuk dibangunkan agar bisa disusui. Yang ketiga yaitu current suckling atau posisi menyusui yang benar dan perlekatan antara mulut bayi dan juga puting ibu juga benar sehingga tidak menyebabkan puting lecet dan juga ASI bisa keluar lancar. Demikian tips dari saya. Kemudian apabila Healthies ada pertanyaan, Healthies bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian apabila Healthies memiliki saran untuk topik selanjutnya yang akan dibahas, Healthies juga bisa memberikan melalui kolom komentar. Misal Healthies ingin membahas mengenai tips persalinan lancar maupun tips-tips untuk memilih KB. Nah, Healthies bisa tuh dengan menyampaikannya di kolom komentar. Oke Healthies, sekian dari saya. Terima kasih.